Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan dengar firman Tuhan bagi kita tertulis pada 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 sebagai bahan renungan kita pada Minggu 29 Maret 2020, Minggu Judika. Demikian firman Tuhan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kemudian saya ajak untuk merenung kembali, apakah ketika kita menjadi orang Kristen itu adalah suatu panggilan atau pilihan? Ketika kita menjadi orang Kristen, apakah itu pilihan hidup kita atau panggilan hidup kita, atau bukan keduanya? Ketika Yesus memilih orang-orang yang akan Dia pakai untuk menyampaikan misinya, mengerjakan misinya, kita diajarkan kepada suatu hal, bahwa pemanggilan dan pemilihan Allah itu selalu Dia dasari oleh karena kasih karunia-Nya yang berkelimpah. Dia tidak pernah memanggil dan memilih orang karena kuat dan hebatnya. Dia tidak pernah memanggil dan memilih orang karena kecakapan rupanya. Dia tidak pernah memanggil dan memilih orang oleh karena keadaan yang dia miliki dan apa yang dia capai. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memanggil orang secara luar biasa yang tanpa mungkin kita pahami sebagai manusia. Kenapa harus dia dipilih? Ada seorang bapak punya 3 anak, dipanggil beserta anaknya yang ketiga, beserta menantunya, beserta istrinya, untuk menjadi pewarta keselamatan. Bukan orang yang cakap, bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpengetahuan. Siapa dia? Nuh. Ada orang tidak pandai berbicara, lidahnya berat, bahkan dia juga sudah pernah membunuh orang lain oleh karena geramnya ketika ada satu bangsanya yang dibunuh. Dia merasa tidak mampu dan tidak pantas. Tapi Tuhan panggil dan pakai dia secara luar biasa. Siapa itu? Musa. Dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat beberapa kasus. Ada orang
yang ketika itu dia bersama saudaranya berada di tepi pantai, membaguskan jalannya yang mungkin sudah dalam keadaan hendak dipersiapkan untuk mencari ikan. Dia seorang nelayan yang pada saat masa sekarang juga mungkin banyak orang menganggap itu pekerjaan yang bergantung pada alam, yang artinya bahwa pekerjaan itu pun bisa dianggap suatu pekerjaan yang bergengsi, pekerjaan yang mahal. Tapi ketika Yesus melintasi mereka, ketika mereka berdua sedang asik bekerja di pinggir pantai, memanggil mereka dan dikatakan, ikut aku. Siapa mereka? Petrus dan Andreas. Ada satu orang pendosa berat yang suka mengejar orang Kristen, yang suka sekali mengatasnamakan agama, mengatasnamakan mengerjakan Taurat, dia memburu orang Kristen. Tapi Tuhan pakai menjadi rasulnya. Siapa dia? Paulus. Banyak contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana cara Allah memanggil dan memilih orang. Luar biasa. Dasar Allah memanggil dan memilih seseorang adalah hanya oleh kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaan ini kembali kepada kita umat Kristen. Apakah menjadi orang Kristen itu panggilan atau pilihan dalam hidup kita? Apakah kita yang memilih menjadi orang Kristen? Jawabannya adalah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa dengar firman Tuhan, kita bisa kenal, mulai dari kita kecil kita menerima anugerah melalui baptisan, kita kenal Dia melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita menerima firman Tuhan yang pertama sekali, kita sudah dipanggil untuk menjadi bagian dari anak-anak Allah. Kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Dan bagaimana tandanya, apa buktinya seseorang terpanggil dan terpilih? Bagaimana aku tahu apa ini terpanggil atau dipilih Tuhan? Jawabannya, orang yang dipanggil adalah ketika dia diberikan kesempatan untuk menerima firman. Dia sudah dipanggil oleh sini, ikut aku. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang berdosa. Sebab Tuhan akan meringankan kita. Sebenarnya ketika kita dengar firman Tuhan, kita diajak dalam firman Tuhan tujuannya satu, agar kita keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan kita orang Kristen adalah yang kita sebut dengan gereja. Gereja berasal dari dua kata. Dari kata Yunani ex yang berarti keluar, kale yang berarti memanggil. Maka gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Ketika Tuhan memanggil kita, sebenarnya Dia mau membawa kita, mari tinggalkan kegelapan, mari tinggalkan kedagingan, mari tinggalkan hidup menurut hawa nafsu dan ikut aku, maka engkau akan beroleh selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Petrus yang kedua ini mau meneguhkan iman masyarakat Kristen pada masa itu, yang secara konteks sudah banyak yang terpengaruh, sudah banyak yang bimbang, sudah banyak yang goyah oleh karena keadaan mereka yang tidak nyaman pada saat itu. Ada banyak ajaran sesat, beribadah yang penuh dengan tantangan, kemudian ketika mereka juga sangat sulit untuk bertemu secara terbuka, tidak seperti kita pada saat sekarang. Tapi Petrus mau katakan, kamu itu Kristen. Ketika kamu menjadi Kristen, itu bukan suatu kebetulan. Ketika kita hadir, berkumpul, beribadah di gereja ini, ketika kita beribadah dimanapun kita berada pada saat ini, di rumah kita masing-masing, bersama keluarga, atau ketika di gedung gereja, kebaktian rumah tangga dan sebagainya, Petrus mau katakan, itu adalah kesempatan bagi kita
untuk meningkatkan iman kita, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil untuk beriman kepadanya. Maka aku bersama dengan Tuhan Yesus, aku mohon dengan firman-Nya imanku semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga ketika akhirnya nanti, maka aku akan mengakhirinya sebagai orang beriman. Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan dan pemilihan Tuhan hanya didasari oleh kasih karunia, hanya didasari oleh anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang manusia sejak zaman dahulu kala hingga sampai pada masa kini suka sekali membuat pengkotak-kotakan. Manusia suka sekali membuat perbelah-belah. Manusia suka sekali membuat klasifikasi, membuat kategori, mengkelompokkan manusia yang satu dengan kelompok yang lain. Ada kelompok sosial, manusia yang menengah ke atas, manusia yang menengah ke bawah, manusia yang rendah, manusia yang tinggi, ada kelas elit. Kita bisa lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan ada VIP, VVIP. Saya mau katakan begini Bapak, ketika pesawat menyediakan kelas bisnis dan kelas ekonomi, ketika pesawatnya jatuh, maka tidak jamin kelas bisnis selamat semua. Ketika kita bisa melihat dalam kehidupan manusia sekarang, ada banyak pengelompokan manusia yang rasis banyak kita temukan di mana-mana. Manusia yang banyak sekali mengelompokkan orang dengan isu sara, banyak kita lihat di mana-mana. Tapi berkat Tuhan sebenarnya sangat berkelimpahan bagi semua orang. Tuhan tidak pandang kita kondisi ekonomi, Tuhan tidak pernah pandang kita dari sisi kemapanan kita, Tuhan tidak pernah pandang kita dari rupa kita, Tuhan tidak pandang kita dari prestasi kita. Yang Tuhan pandang adalah hati yang mau dan terbuka untuk menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan melalui iman kita dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seharusnya ini bisa membawa sukacita yang luar biasa bagi kita sebagai umat Kristen. Ketika kita memandang diri kita rendah, sebenarnya kita sedang merendahkan Dia yang menciptakan kita. Ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, maka sebenarnya secara tidak langsung kita juga tidak menghargai Allah yang membentuk dia sedemikian rupa. Ketika kita tidak bisa melihat orang lain dengan segala kondisinya, kekurangan dan kelebihannya, maka sesungguhnya kita lupa bahwa bagaimana kedudukannya, dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Petrus mau mengajak kita pada saat ini sebagai orang Kristen, panggilan dan pilihan kita itu apa sih? Yang pertama, bagi orang beriman, bagi orang percaya, bagi orang yang sudah diberikan kasih karunia yang sangat spesial. Loh, kenapa saya katakan sangat spesial Bapak Ibu? Ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini adalah sukacita yang begitu besar. Bapak Ibu, ada 3 cara Tuhan untuk mewahyukan, menyatakan dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah ketika Allah bekerja di alam raya ini, Allah memberikan anugerahnya, Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan. Semua orang mengalami. Ketika hujan turun, maka semua orang akan keresahan apabila terkena hujan. Apabila matahari bersinar, maka matahari akan bersinar bagi setiap orang di bawah matahari. Ketika
kemarau datang, semua orang akan mengalami kemarau. Yang kedua, Allah juga menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang diberikan kepada kita. Firman yang tertulis di dalam Alkitab dan firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah anugerah spesial, inilah kasih karunia yang sangat melimpah bagi kita. Kita punya kesempatan untuk mengenal Allah sendiri di dalam Kristus Yesus yang mau mati dan bangkit bagi kita. Kita punya kesempatan untuk mengenal Allah melalui firman-Nya yang kita imani, yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana karya Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana Allah bekerja dan menyatakan kehendak-Nya dalam sejarah kehidupan manusia. Dan ketiga, kita juga akan mengenal Allah di dalam pengalaman pribadi kita sebagai orang Kristen. Sudah berapa ribu, berapa ratus, mungkin sudah tidak terhitung lagi Bapak Ibu, bagaimana pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin bergumul setiap hari, mungkin selalu punya konflik setiap hari, mungkin selalu punya rasa tertekan, penderitaan setiap hari. Tapi jika Anda masih punya kesempatan untuk menikmati penderitaan dan Anda mampu melewati penderitaan tersebut, ingat, Anda mampu karena dimampukan, Anda kuat karena dikuatkan. Ketika aku mengalami penderitaan, ketika Anda mengalami penderitaan, ketika Anda mengalami sukacita, saya mengalami sukacita, ketika saya berprestasi dan Anda berprestasi, ingat, ketika tidak ada campur tangan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak bisa gapai semuanya. Dan Petrus mengatakan kepada kita, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, maka tetaplah nama Tuhan yang dimuliakan. Tetaplah kita melihat segala sesuatu di dalam pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu, jalani segala sesuatu dengan iman. Dan yakini bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, Yesus beserta kita. Allah beserta kita. Penderitaan yang terbesar, terhebat, tragedi kehidupan manusia yang terbesar adalah kematian. Dan Kristus sudah menang melawan tragedi. Kristus sudah menang melawan maut. Kristus sudah menang melawan puncak kematian itu. Dan Dia sudah menawarkan kepada kita kebahagiaan yang luar biasa. Dia menawarkan kepada kita sukacita yang luar biasa. Maka saya kira, dan firman Tuhan juga katakan, tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada ketika aku diberikan kesempatan untuk mengenal jalan dan keselamatan dan hidup, yaitu Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini juga disebutkan bagaimana iman itu seharusnya berbuah dan berkembang dalam kehidupan kita. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Iman tidak boleh sempit, iman tidak boleh kaku, iman tidak boleh stagnan. Iman itu harus bertumbuh dan berkembang, dan iman itu harus tetap bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Dan iman juga harus bisa dibuktikan dalam buah dalam kehidupan setiap hari. Di dalam iman harus berbuah kebajikan, dan di dalam kebajikan harus ada pengetahuan. Dalam pengetahuan ada penguasaan diri, dan ada juga ketekunan, ada kesalehan, dan ada kasih kepada saudara, dan ada juga kasih kepada semua orang, kepada semua ciptaan, kepada alam, dan kepada lingkungan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir, mau katakan apapun pergumulan kita Bapak Ibu, saya ingat dengan apa yang menjadi seruan Ayub ketika dia memperoleh penderitaan yang luar biasa. Sanak saudara meninggalkan dia, anaknya meninggal, istrinya juga menggoda dia untuk meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap berpegang pada satu seruan yang mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menang. Kita juga harus imani, kalau di dunia ini kita mengalami pasang surut, kalau di dunia ini kita memperoleh
sesuatu yang tidak kita harapkan, yang kita harapkan justru tidak kita peroleh, maka kita juga harus berani katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, nama Tuhan harus dimuliakan. Jalani segala sesuatu dengan iman. Iman yang mengatakan bahwa Kristus selalu beserta. Kristus selalu beserta keluarga Bapak Ibu sekalian. Kristus selalu beserta kita. Jadi apa kita harus takut? Jika Tuhan besertaku, kepada siapa lagi aku harus takut? Bapak Ibu, berseru saja, berdoa, bekerja, berbuat yang terbaik, maka Tuhan akan tunjukkan jalan bagi kita semua. Kita ingat ketika para murid terjebak di badai, ketika mereka berada di tengah danau itu, ketika mereka mengandalkan kemampuannya sendiri, mereka berupaya menggulung layar, mereka berupaya mengendalikan perahu, mereka berupaya bagaimana agar perahu ini tidak goyah, mereka menguras air agar tidak tenggelam. Kemudian mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi ketika pada saat itu mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Guru, tolong selamatkan kami. Maka mereka beroleh keselamatan. Badai itu reda dan kemudian mereka memandang Tuhan Yesus dengan penuh keheranan. Saat ini kita mungkin mengalami badai hidup dalam keluarga kita masing-masing. Maka Tuhan Yesus katakan kepada kita, di mana iman kita? Di mana doa-doa yang sering kita lantunkan kepadanya? Di mana lagu-lagu pujian itu yang sering kita lakukan, kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah kita? Buah dari iman, buah dari pujian kita, buah dari segala yang kita lakukan dalam doa kita adalah pengharapan yang nyata, semangat yang luar biasa, dan sukacita yang berkelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudari, maka bangga, bersyukur dan bersukacita. Anda sudah dipilih, Anda sudah dipanggil untuk menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Tidak ada kebahagiaan sukacita yang lebih besar daripada menjadi bagian dari keluarga kerajaan surga. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari terberkati oleh firman ini. Dan kiranya firman ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.